Mari kita lihat daripada kitab Roma, kita lihat bersama-sama daripada yang pasal yang ke-8. Kita coba lihat ayat 18 sampai dengan ayat 25. Ya. Firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan saja mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati. Kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ini ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kalau kita berbicara masalah pengharapan, sebenarnya saya percaya bahwa pengharapan ini adalah sesuatu yang membuat manusia tetap hidup, tetap bertahan, tetap bekerja, tetap menantikan suami untuk pulang ke rumah, tetap menantikan istri yang mungkin sudah jauh daripada keluarganya, menantikan anak-anak yang jatuh dalam narkoba, yang sudah seakan-akan tidak ada harapan lagi. Pemirsa sekalian, firman Tuhan berkata, pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Saya melihat, pemirsa sekalian, kunci daripada pemulihan daripada kedua hamba Tuhan ini. Yang pertama tadi dikatakan bahwa mereka belajar sesuatu, mereka pelayanan, mereka adalah hamba Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, mereka membangun banyak sekali kehidupan. Mereka melihat firman Tuhan, tetapi paham, tetapi tidak ada pembimbingan yang lain. Nah ini loh pemirsa sekalian, ada sesuatu yang perlu kita mengerti. Hari ini kalau misalnya pemirsa sekalian mengharapkan ada pemulihan dalam kehidupan saudara sekalian, mulai sadari bahwa diri Anda itu perlu belajar. Saya sering kali mendapati orang-orang yang merasa dirinya nggak perlu belajar. Pada waktu kita mendengarkan nasihat orang lain, mereka berkata, kamu tahu apa? Kamu lebih muda daripada aku. Kamu lebih miskin daripada aku. Pendidikan kamu cuma SMA, pendidikan saya S1, pendidikan saya S2 atau pendidikan saya S3. Kamu nggak ngerti apa-apa, kamu masih bau kencur, saya masih lebih hebat daripada kamu. Nah ternyata pemirsa sekalian, ini yang perlu kita ketahui. Pengalaman ini didatangkan dari lamanya waktu kita berinteraksi dengan sesuatu. Tetapi hikmat tidak menentukan berapa banyak waktu yang diperlukan untuk seseorang mempunyai hikmat. Firman Tuhan berkata kerap kali pada kita bahwa hikmat itu datang daripada atas. Atas berbicara mengenai Tuhan. Nah, pada waktu hikmat berbicara kepada kita, maukah telinga kita mendengarnya? Maukah hati kita berbuka akan apa yang kita terima? Nah, saya tidak tahu siapa Anda. Saya tidak tahu masalah apa yang Anda hadapi. Tetapi percayakah Anda pemirsa sekalian, bahwa saat ini pada waktu Anda menyaksikan Good News Program episode ini, saya percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Nah, pada waktu Anda mendengarkan kisah kehidupan dua orang ini, sesuatu yang menarik terjadi. Dan kemungkinan saya percaya bahwa Tuhan Roh Kudus berbicara sesuatu kepada Anda. Ada satu suara yang berbicara kepada Anda. Lihat kehidupan mereka. Kalau aku dapat memulihkan kehidupan mereka, aku pun dapat memulihkan kamu. Saya mendorong saudara sekalian, mungkin selama ini Anda berharap untuk suamimu berubah atau istrimu berubah. Tetapi ternyata Tuhan berkata, kamu yang perlu berubah. Kita tidak dipanggil untuk berubah orang lain. Tetapi Tuhan berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Ini berbicara mengenai pengaruh. Kita nggak bisa merubah orang lain. Tetapi ternyata Tuhan berkata sesuatu kepada diri kita. Kalau kita mau merubah diri kita sendiri, maka akan ada pengaruh kerajaan surga yang ada pada kehidupan kita. Dan ini akan kemudian masuk kepada kehidupan orang lain. Saya percaya pemirsa sekalian bahwa tidak ada kata terlambat. Firman Tuhan berkata, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Bagi manusia, mustahil. Bagi Anda, mustahil. Tetapi bagi Tuhan, Anda adalah orang-orang yang tepat untuk mengalami pemulihan itu. Hari ini kita akan berdoa bagi Anda. Maukah Anda menerima pemulihan itu? Maukah Anda dipulihkan? Baik itu dalam hal keuangan, baik itu dalam hal kesehatan, terutama pernikahan hari ini, ya. Siapapun Anda, ada rencana Tuhan sedang bekerja pada saat ini. Saya mengajak Anda berdoa. Kalau Anda berkata, ya Tuhan, saya adalah orang-orangnya. Dimanapun Anda menyaksikan acara ini, angkat tangan Anda, arahkan ke layar televisi ataupun layar komputer di mana Anda menyaksikannya. Saat ini juga, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Terima pemirsa, Tuhan ada di pihakmu. Siapa lawan-lawanmu?
Mungkin Anda tidak bisa mengampuni pasangan hidupmu yang sudah berselingkuh berkali-kali, dikasih kesempatan berkali-kali. Tetapi saat ini ada kasih Tuhan yang mengalir dari tahta surgawi masuk kepada kehidupan Anda. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa buat setiap daripada Anda. Alami pemulihan. Terima kebahagiaan. Karena kebahagiaan di dalam Tuhan adalah kebahagiaan yang sejati. Ini bukan kebahagiaan yang semu. Dan mari kita berdamai dengan Tuhan dan diri kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya katakan. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.